semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai apresiasi cerita anak. Yang pertama ada buku bergambar, yang kedua ada fiksi realistik, dan yang terakhir ada fiksi sejarah. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Apresiasi. Apresiasi berasal dari istilah bahasa Latin appreciatio yang berarti mengindahkan atau menghargai. Istilah apresiasi sendiri menurut Goff memiliki beberapa makna. Yang pertama, pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, dan yang kedua, pemahaman dan pengungkapan terhadap nilai-nilai. Menurut Squire dan Taba, apresiasi melibatkan 3 unsur intrinsik, yaitu yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek emotif, dan yang terakhir ada aspek evaluatif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Variana Devanti dengan NIM 1803812. Yang pertama itu buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar adalah buku bergambar, tetapi dalam bentuk cerita, bukan buku informasi seperti buku abjad, berhitung, konsep, dan buku bermain. Dengan demikian, buku cerita bergambar ini sesuai dengan ciri-ciri buku cerita pada umumnya, yaitu memiliki unsur-unsur cerita seperti tokoh, plot, alur, dan sebagainya. Buku cerita bergambar ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, buku cerita bergambar dengan kata-kata. Yang kedua, buku cerita bergambar tanpa kata-kata. Kedua buku ini biasanya untuk prasekolah atau murid sekolah dasar kelas awal. Michelle dalam Nurgiantoro tahun 2005 halaman 159 mengungkapkan fungsi dan pentingnya buku cerita bergambar sebagai berikut. Yang pertama, membantu perkembangan emosi anak. Yang kedua, membantu anak belajar tentang dunia dan keberadaannya. Yang ketiga, belajar tentang orang lain, hubungan yang terjadi dan pengembangan perasaan. Yang keempat, memperoleh kesenangan. Yang kelima, untuk mengapresiasi keindahan. Dan untuk menstimulasi imajinasi anak. Berikut ini adalah salah satu contoh buku cerita bergambar. Judul bukunya Real Friends. Penulis bukunya Sri Ulina dan Andi Bianch. Ilustrator Evelyn Andrea. Editor Adeline Bangun, Eva Nurjana, Larissa Adinda. Penerbit Kesain Blank, Kota Penerbit Jakarta, tahun terbit 2018, tebal buku 32 halaman. Itu adalah informasi dari buku Real Friends. Selanjutnya kita akan mengapresiasi buku ini. Buku ini mengajarkan kita untuk rajin membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan menjadi bersih dan juga rapi. Yang kedua, buku ini mengajarkan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di perairan, karena bisa mengakibatkan banjir dan akan membuat tumbuhan serta hewan-hewan yang tinggal di sana itu terganggu. Yang ketiga, buku ini juga mengajarkan kita apa arti teman sejati, bahwa teman sejati tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam keadaan senang ataupun susah. Buku ini juga memiliki cover buku yang tebal dan kuat. Lalu kertas bukunya ini juga sedikit tebal dari kertas HVS. Dan juga buku ini memiliki 2 teks bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi akan membantu anak-anak itu mengenal kosakata bahasa Inggris ya. Dan juga buku ini colorful dan tentunya dipenuhi dengan gambar dan teks yang sedikit. Akan tetapi buku ini tidak tahan air. Jadi jika buku ini basah, maka buku akan luntur, rusak, dan kertasnya juga mudah robek. Berikut ini adalah ringkasan ceritanya.
Rumah Kime yang dulunya sangat bersih kini menjadi kotor oleh sampah. Dia dan teman-temannya membersihkan sampah setiap hari. Sedangkan teman-temannya sudah mulai muak, lalu pergi mencari rumah baru. Akan tetapi Kime tetap tinggal. Suatu hari, teman-temannya kembali karena merindukan Kime, dan mereka akan membantu menjaga tempat tinggal mereka agar tetap bersih. Dan yang paling penting, mereka senang bisa bersatu dengan teman mereka, Kime. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca kepada anak-anak, karena buku ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman, sehingga meminimalisir penyakit yang ditimbulkan dan juga kejadian yang tidak diinginkan seperti banjir yang diakibatkan dari membuang sampah sembarangan. Dan juga mengajarkan anak-anak apa arti dari pertemanan sejati, dengan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan susah sekalipun. Buku ini memang layak untuk dibaca anak-anak yang masih berusia dini, agar mereka lebih memahami apa arti menjaga kebersihan dan juga teman sejati. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim, izin memperkenalkan diri. Saya Arimbi Sulistianing Tias dengan NIM 1804756. Izin melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Fiksi realistik. Menurut Haq, pada tahun 1987, fiksi realistik adalah tulisan imajinatif yang merefleksi kehidupan secara akurat pada masa lampau atau sekarang. Cerita fiksi realistik mempunyai daya tarik tersendiri bagi pembaca. Anak dapat memperoleh dan belajar berbagai pengalaman dari orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengambil sikap dalam kehidupannya. Pada tahun 1980, Stewig mengungkapkan bahwa tema-tema cerita fiksi realistik meliputi yang pertama, tema keluarga, yang kedua, berteman, yang ketiga, tumbuh dewasa, yang keempat, petualangan, yang kelima, masalah-masalah manusiawi, dan yang keenam, hidup di masyarakat majemuk. Jadi dari cerita fiksi realistik ini umumnya mengisahkan kehidupan sekitar anak. Cerita fiksi ini juga sebagai salah satu jenis sastra anak-anak, yaitu cerita yang syarat dengan isi yang mengarahkan anak pada proses, pemahaman, dan pengenalan yang baik tentang alam, lingkungan, serta pengenalan pada perasaan dan pikiran tentang diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah salah satu contoh cerita fiksi realistik ya. Adapun informasi buku yaitu judul buku adalah Cika Alergi, penulis buku Aldora, editor Widya Ayuningrum dan Windrati Hapsari, ilustrator Inner Child Studio, desain Edith Natasha, konsultan Dr. Dina Muktiarti SPAK, diterbitkan oleh Erlangga for Kids, tahun terbit 2016, kota penerbit Jakarta, tebal buku 12 halaman. Selanjutnya ada apresiasi buku. Bukunya bagus, memiliki gambar yang menarik, serta cerita yang singkat tetapi mengandung banyak makna. Tulisan tidak terlalu banyak, sehingga memudahkan anak untuk membaca, terutama bagi anak sekolah dasar. Kertas yang digunakan lemas dan tidak kaku, sehingga tidak melukai jari anak. Menggunakan bahan kertas yang mengandung anti air, sehingga tidak mudah merusak kertas serta gambar tidak mudah luntur. Dan memiliki pesan dan penjelasan dari dokter mengenai tindakan-tindakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh orang tua. Tetapi dalam pewarnaan ilustrasi buku ini kurang rapi.
serta pada cover buku terasa kurang kuat. Adapun ringkasan cerita dari buku ini, yaitu Cika dan teman-temannya bermain bersama di sebuah taman. Kemudian, Sandi datang membawa kucing peliharaannya yang bernama Miki. Tiba-tiba Miki melompat ke pelukan Cika. Saat membayangkan ingin memelihara kucing, Cika merasakan gatal pada hidung dan tangan dengan munculnya bercak merah. Cika pun pulang dan bertanya kepada papa. Ternyata Cika mengalami alergi. Lalu papa memberikan obat kepada Cika. Buku ini sangat bagus dan bermanfaat bagi pembaca. Buku ini juga ditunjukkan oleh untuk anak SD sebagai pemahaman dan pembelajaran tentang pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh anak. Buku ini juga mengajarkan kita tentang hewan peliharaan yang memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengan hewan peliharaan milik orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arisya Senesti Arifani dengan NIM 1803742. Izin melanjutkan. Fiksi sejarah. Fiksi sejarah sendiri merupakan cerita realistik yang disandarkan pada masa lalu atau latar belakang masa lalu. Buku cerita fiksi sejarah dapat diberikan kepada anak SD dan juga cocok untuk semua umur. Pada cerita sejarah, pengarang akan berusaha untuk membawa para pembaca mundur ke ratusan atau puluhan tahun yang lalu. Menurut Stewik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam cerita fiksi sejarah. Yang pertama, cerita sejarah harus menarik dan memenuhi tuntutan keseimbangan antara fakta dan fiksi. Yang kedua, harus secara akurat merefleksikan semangat atau jiwa dan nilai yang terjadi pada waktu itu. Yang ketiga, penulis harus berpijak pada tempat sejarah atau historiografi. Yang keempat, keotentikan bahasa harus diperhatikan. Dan yang terakhir, yang kelima, harus dapat mendramatisasi fakta-fakta sejarah. Fungsi dari fiksi sejarah yaitu menambah pengalaman pembaca yang dapat dihayati dari kejadian masa lalu. Selanjutnya, perspektif untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman dan kepercayaan adanya nilai dan kehidupan masa lalu. Berikut adalah contoh buku cerita fiksi sejarah dengan judul Aji Saka. Berikut ini adalah informasi dari bukunya. Judul buku Aji Saka. Penulis buku Gin Subiharso dengan ilustrator Sofyan Mutakin, editor Irwan Kurniawan, dan desain Alfarisi. Penerbit Nuansa Cendekia, Kota Terbit Bandung, tahun terbit 2018, tebal buku 92 halaman, dan ukuran buku 17 x 24,5 cm. Selanjutnya ada apresiasi buku. Buku ini berisi tentang perjalanan Aji Saka di tanah Jawa, mulai dari membebaskan Kerajaan Medang atau Kerajaan Medang Kamolan dan menjadi raja pada tahun 1907 Masehi, di mana dalam buku ini diajarkan untuk saling tolong-menolong, adil, dan rendah hati, serta mengajarkan makna kehidupan dan kesetiaan. Kelebihan buku ialah buku ini memiliki ilustrasi yang sangat menarik, yaitu menggambarkan ceritanya serta menggunakan banyak warna. Selain itu, sampul bukunya termasuk ke dalam bahan anti air dan lentur, sehingga buku ini mudah untuk dibuka dan dibaca. Font yang dipakai juga sudah pas untuk dibaca. Tulisan juga menggunakan warna yang jelas.
Kekurangannya sendiri ialah pada bahan lembaran dalam buku ini tidak anti air sehingga mudah robek dan luntur. Selain itu, ukuran font ada yang perlu diperbesar sedikit lagi. Selanjutnya ada ringkasan cerita. Kerajaan Medang yang berada di tanah Jawa dipimpin oleh Aji Saka pada tahun 1907 Masehi. Aji Saka ini merupakan seorang pengembara yang berasal dari Gujarat yang datang ke Pulau Jawa. Selama ia di Pulau Jawa, ia mendengar kabar mengenai Raja Medang sebelumnya yang kejam dan suka memakan daging rakyatnya. Mendengar hal itu, Aji Saka menawarkan diri untuk dimakan dengan satu syarat, yaitu sisa tulang belulangnya dimakamkan dengan layak seluas surban yang dikenakannya. Mendengar hal ini, Prabu Dewata Cengkar atau Raja Medang sebelumnya menuruti permintaan Aji Saka. Namun setelah surbannya ditarik oleh Dewata Cengkar, justru surban itu menjadi sangat panjang seolah tidak ada ujungnya. Sehingga akhirnya Dewata Cengkar terdorong jatuh ke lautan selatan dan berubah menjadi buaya putih. Buku ini memiliki banyak cerita perjalanan dari Aji Saka. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca sebab banyak cerita yang dapat kita ambil pesan atau amanatnya. Selain itu, buku ini disusun dengan sangat menarik sehingga mudah bagi anak untuk tidak bosan membaca. Buku cerita fiksi sejarah ini cocok untuk semua umur dan dapat diberikan kepada anak SD. Dalam buku ini juga anak dapat belajar menjadi pribadi yang suka menolong, murah hati, bertanggung jawab, dan belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Serta masih banyak lagi pembelajaran atau amanat yang dapat diambil. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.